Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 di sini kami akan memaparkan materi sinopsis dari novel yang berjudul Ronggeng Dukuh Paruk karya Ahmad Tohari. Sebelumnya perkenalkan, saya Muhammad Rizky sebagai moderator dan sekaligus penyaji materi. Dan di sebelah kiri saya ada Rani Apriliani sebagai penyaji materi. Dan di sebelah Rani Apriliani ada Reisa Marta sebagai penyaji materi. Baik, langsung saja kepada pemaparan materi. Dukuh Paruk sempat mengalami masa kelamnya yaitu pada tahun 1953, yaitu ketika Satayib menjual tempe bongkrek yang mengakibatkan sebagian dari Dukuh Paruk mengalami kematian. 10 tahun kemudian, Serintil dan ketiga anak laki-laki sedang bermain di bawah pohon nangka. Ketiga anak mereka sedang menari dan berkendang. Dari kejauhan, Sakarya melihat mereka yang sedang menari. Kemudian Sakarya menceritakannya kepada Kartareja. Kartareja tidak percaya bahwa untuk menjadikan dirinya seorang ronggeng harus memenuhi beberapa syarat. Yang pertama, harus mengikuti upacara pemandian yang dilakukan di daerah pemakaman Ki Secamenggala. Yang kedua itu harus mengikuti malam buka kelambu. Setelah Serintil resmi menjadi seorang ronggeng, si Rasus pun pergi meninggalkan Dukuh Paruk tersebut dan dia diam di Dauan. Di sana dia menjadi seorang penjual singkong. Selang beberapa lama, dia pun bertemu seorang paslamet, yaitu seorang tentara. Setelah melewati berbagai rintangan dan dia menjadikan sifatnya yang jujur dan gigih, si Rasus pun diangkat dirinya sebagai tentara. Semenjak kepergian Rasus tanpa pamit bersama tentara pimpinan Sesar Slamet membuat Serintil sakit hati dan kecewa karena ia telah dicampakkan setelah bercinta dengan lelaki yang dicintainya. Kepergian Rasus juga membuat Serintil berhenti meronggeng sampai ia jatuh sakit dan takut tidak memiliki keturunan akibat ramuan dari Nyai Kartareja. Hingga suatu hari datang Tampi bersama anaknya menjenguk Serintil. Kedatangan Goder membuat Serintil merasa semangat dan Tampi merelakan Goder diasuh oleh Serintil. Tetapi adanya Goder tidak membuat Serintil kembali meronggeng. Meskipun Nyai Kartareja dan Marsusi terus mengiming-iminginya sebuah perhiasan berupa kalung. Marsusi pun merasa terhina dan ia kemudian membalaskan dendam kepada Serintil dengan menggagalkan pentas ronggeng di Dauan dalam rangka Agustusan. Sejak saat itu, Serintil berhenti pentas dan menjadi gowok atas permintaan dari Nyai Sentika dari Alaswangka untuk anak laki-lakinya bernama Waras. Pada tahun 1964, Dukuh Paruk tetap tegak dan gagah. Tetapi di tahun yang sama itu juga Dukuh Paruk kesulitan bahan pangan dan ronggeng pun jarang didengar. Suatu hari datang Pak Bakar, seorang dari partai yang sangat dipercayai oleh warga Dukuh Paruk. Pentas ronggeng pun kembali dipentaskan dan Pak Bakar berpidato dengan menyelipkan hal-hal yang berbau propaganda yang membuat pentas itu menjadi rusuh. Hal itu membuat Serintil dan rombongannya berhenti mengikuti acara-acara Pak Bakar. Suatu ketika, Sakarya mendapati cungkup makam Ki Secamenggala dirusak oleh orang dari partai yang membuat warga Dukuh Paruk marah. Atas kejadian itu,
Serintil beserta rombongannya kembali meronggeng untuk menunjukkan perlawanannya pada partai yang telah merusak makam leluhurnya. Tahun 1965, Dukuh Paruk disambut oleh keributan besar, yakni rumah-rumah di Dukuh Paruk terbakar habis oleh rombongan Pak Baka yang ternyata seorang PKI, Partai Komunis Indonesia. Sementara Serintil, Sakarya, Kartareja, Nyai Kartareja, Sakum, dan 2 orang lainnya ditahan aparat kepolisian karena diduga terkait dengan gerakan PKI. Pada awal tahun 1966, rumah-rumah di Dukuh Paruk sudah habis terbakar dan juga sudah menjadi abu karena kejadian politik pada tahun 1965 kala itu. Hanya ada satu rumah saja yang tetap berdiri kokoh di Dukuh Paruk, yaitu rumah Nenek Rasus. Pada saat itu di dalamnya terdapat seorang nenek yang sedang sakit dan selalu memanggil-manggil Rasus yang belum juga pulang dari pengabdiannya. Dukuh Paruk kembali menghirup napasnya dan merasakan kebahagiaan karena orang-orang di Dukuh Paruk, orang-orang terpenting di Dukuh Paruk, kembali ke Dukuh Paruk setelah 2 minggu ditahan. Mereka adalah Sakarya, Nyai Kartareja, Sakum, dan 2 orang penabuh calung lainnya. Namun kekhawatiran pun muncul karena Serintil belum juga pulang. Kemudian setelah kurang lebih 2 tahun, Serintil pun pulang ke Dukuh Paruk dengan sangat tergesa-gesa. Dia melihat Dukuh Paruk yang sangat berbeda dari sebelumnya. Di suatu hari kemudian ada beberapa priai yang sedang mengukur sawah di daerah Dauan. Mereka adalah Bajus, Tamir, Diding, dan juga 2 orang lainnya. Kemudian Tamir sedang meneropong ke daerah di dekat Dukuh Paruk. Dia melihat ada seorang ibu muda yang sedang menggendong anak. Ibu muda tersebut adalah Serintil. Tamir memberitahu kepada Bajus bahwa ada ibu muda itu. Kemudian Bajus melihatnya dan benar saja mereka mengatakan bahwa Serintil adalah orang yang sangat cantik. Disitulah awal pertemuan dan juga perkenalan antara Serintil dan juga Bajus. Karena adanya proyek-proyek yang sudah dilakukan lama, maka interaksi antara Bajus dan warga Dukuh Paruk sangat akrab dan juga semakin dekat, terutama antara Bajus dan juga Serintil. Bajus sering mengunjungi rumah Nyai Kartareja. Namun kekecewaan dari Serintil kepada Bajus dimulai pada saat Bajus meminta Serintil untuk menemaninya di rapat penting yang ada di daerah kota Eling-Eling. Pada saat itu, Serintil diajak Bajus ke kota Eling-Eling untuk menemaninya rapat. Di situ sudah disiapkan sebuah villa di depan hotel berseberangan dengan hotel tempat rapat itu. Serintil diam di sana menunggu rapat Bajus. Kurang lebih 2 jam, rapat pun selesai. Bajus mengunjungi tempat villa tersebut dan melihat Serintil sedang duduk yang sangat cantik dan memakai baju bagaikan ibu pejabat. Di sana, Serintil diperkenalkan dengan seorang laki-laki yang bernama Pak Belengur. Dia adalah seorang orang penting dari Jakarta yang sangat kaya raya. Di sana, Pak Belengur meminta untuk mandi air hangat, namun di villa tersebut tidak ada. Maka, Pak Belengur kembali ke hotel untuk mandi air hangat. Dari situlah niat buruk Bajus terhadap Serintil. Bajus meminta Serintil untuk menemani tidur Pak Belengur di villa tersebut. Namun Serintil menolak. Bajus pun bersikeras dan bersikap keras terhadap Serintil. Ia mengunci Serintil di villa tersebut dan Bajus meninggalkan Serintil sendiri di villa tersebut. Ada panggilan dari Pak Belengur melalui sopirnya kepada Bajus. Bajus diminta untuk menghadap Pak Belengur yang sedang berada di hotel. Kemudian Bajus menghadap Pak Belengur. Di sana Pak Belengur berkata bahwa dia tidak ingin memakai Serintil karena merasa kasihan. Akhirnya Pak Belengur memberikan uang sebagai bentuk hadiah kepada Bajus dan juga untuk Serintil. Kemudian Bajus pergi ke villa yang berseberangan dengan hotel tempat rapat tersebut. Dia melihat Serintil sudah tidak berdaya dan sudah pucat.
diantarlah langsung Serintil ke Dukuh Paruk sesegera mungkin. Kemudian di lain waktu, Rasus pun pulang ke Dukuh Paruk di tengah malam. Dia mendengar Serintil sedang bertembang di dalam rumah tembok yang sangat besar. Rasus pun langsung masuk ke rumah tersebut. Didapatkannya ada Nyai Kartareja salah satunya berbicara kepada Rasus bahwa Serintil sudah mengalami gangguan kejiwaan karena tidak jadi menikah dengan Bajus saat itu. Karena kekhawatirannya, keesokan paginya Rasus mengantar Serintil ke rumah sakit TNI untuk mendapatkan pengobatan mengenai kejiwaan. Terima kasih. Saya alihkan kembali kepada moderator. Baik, demikian presentasi yang kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.